Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa bi atharihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Saudara-saudara jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pada kesempatan maghrib hari ini kita bisa sama-sama duduk di majelis ilmu yang sebelumnya kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, yang mana kita harapkan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi sebab diangkatnya derajat kita, diampuninya dosa-dosa kita, dan ini menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di yaumil mizan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagaimana yang kita tahu bahwa hidayah terbagi menjadi berapa? Dua, ya. Ada yang namanya hidayah taufik, ada juga yang namanya hidayah irsyad. Hidayah irsyad yaitu hidayah petunjuk. Setiap orang punya kesempatan yang namanya hidayah irsyad. Kita ngajak anak kita, ayo bangun sholat, hidayah irsyad. Kita ngajak teman kita, yuk berangkat ke masjid, yuk sholat, hidayah irsyad. Ngasih petunjuk, ngasih tahu jalan kebaikan, itu disebut hidayah irsyad. Setiap orang punya, baik itu nabi, ulama, bahkan kita sendiri pun memiliki yang namanya hidayah irsyad. Akan tapi yang namanya hidayah taufik mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik enggak ada yang memiliki kecuali Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi, kisah yang masyhur, Abu Talib, di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ammi, kul kalimatan uhajju biha laka indallah. Wahai pamanku, katakan satu aja kalimat, itu la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku bakal ngebela engkau di hari kiamat nanti. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak berkenan ngasih hidayah taufik buat Abu Talib. Bagaimana Nabi Musa mendakwahi Fir'aun berkali-kali ditemani oleh saudaranya Nabi Harun. Allah Subhanahu wa taala enggak berkenan untuk memberikan hidayah taufik bagi Fir'aun. Maka hidayah taufik mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita sekarang di majelis ilmu enggak lepas dari yang namanya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk mau salat maghrib berjamaah di masjid. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mendapatkan hidayah taufik mau menyempatkan waktu duduk di majelis ilmu. Yang mana sudah ma'ruf di antara kita semua bagaimana keutamaan majelis ilmu. Tentunya kita sama-sama tahu hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Para ulama juga menyebutkan bagaimana sekarang kalau hukumnya kita talabul ilm atau nuntut ilmu lewat YouTube, kemudian lewat media sosial. Tentunya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beda. Para ulama menyebutkan beda dengan orang yang duduk langsung di masjid atau di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang kita sering dengar. Bagaimana keutamaan majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innalillahi malaikah sayyahin. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat khusus yang bertebaran di muka bumi. Kerjaannya apa? Yabtaguna majalisal ilm. Cari majelis ilmu. Oh, ada majelis ilmu, datang di situ. Para malaikat pun hadir. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat 'alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa hatta al-hitan fi juhriha wa hatta al-hitan fil bahr wan namla fi juhriha yastaghfiruna li talibil ilm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada satu kaum berkumpul di majelis ilmu di masjid di antara masjid-masjid Allah nyebut firman Allah, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti turun ketenangan. Kemudian dikelilingi oleh malaikat, turun juga rasa rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama mereka orang yang hadir di majelis ilmu langsung di hadapan para malaikat yang penduduk langit. Kemudian Nabi SAW menyebutkan wahatal hitan fil bahr, sampai hitan itu apa sih? Ikan paus yang ada di laut. Wan namlah fi juhriha, semut di lubangnya. Yastaghfiruna li talibil ilm.
ridhan bima yasna. Mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilm, untuk para penuntut ilmu, karena ridha terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hitan, ikan paus, namlah, semut? Ini binatang yang zahir nampak di antara kita. Namlah, setiap orang bisa ngeliat semut. Sering kita ngeliat semut. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya dalam hadis ini menyebutkan semut, hal yang lumrah kita lihat sehari-hari. Walaupun ada binatang yang lebih kecil dari semut, kutu misalkan. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak malu untuk nyebutin permisalan kepada manusia, ba'udah, nyamuk, wa ma fawqaha, dan apa yang ada di atas nyamuk. Penelitian ada yang menyebutkan bahwa seekor nyamuk pun punya kutu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ma ba'udatan fama fawqaha, nyamuk dan apa yang di atasnya. Ada beberapa kitab ulama menyebutkan tentang i'jaz ilmi. I'jaz ilmi itu tentang mukjizat Al-Quran yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Di antaranya ini, ayat ini. Allah menyebutkan nyamuk dan apa yang ada di atasnya. 1400 tahun yang lalu. Tapi penelitian ada nyamuk punya kutu. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak menyebutkan kutunya nyamuk dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak menyebutkan. Kenapa? Ini enggak nampak di kita. Semut nampak. Kemudian berikutnya hitan, yaitu ikan paus. Banyak binatang besar, gajah, hewan-hewan besar lainnya. Kenapa ikan paus? Karena ikan paus pun termasuk hewan yang paling besar. Disebutkan dalam satu hadis yang sahih. Ketika para sahabat pulang dari satu peperangan dalam satu jihad, mereka kehabisan bekal makanan. Sampai akhirnya mereka terdampar di satu pulau dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu ekor ikan paus. Ini hadisnya sahih di Sahih Bukhari. Ikan paus terdampar, yang mana satu mata ikan paus tadi bisa diduduki oleh 11 orang sahabat. Matanya aja satu sebesar itu. Gimana ikan pausnya? Maka hal yang ini berkaitan dengan hadis tadi. Sampai binatang yang terkecil, semut. Binatang yang terbesar yang mungkin kita lihat, ikan paus, beristighfar untuk talibul ilm, untuk para penuntut ilmu. Makanya rugi kalau kita duduk di majelis ilmu tapi niat kita belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat. Ngomong di awal kajian, oh tadi cuman niatnya jelis-jelis aja, duduk-duduk aja. Oh, nggak ada niatan buat kajian. Sekarang udah ada duduk kesempatan, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Biar mendapatkan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang besar ini. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentunya banyak ayat. Kalau kita ditanya, kandungan Al-Quran apa aja sih? Ada apa aja? Para ulama menyebutkan setidaknya ada 3. Yang pertama tentang tauhid. Yang kedua tentang hukum. Yang ketiga tentang kisah. Tauhid, hukum, kisah. Dakwahnya Nabi SAW berapa tahun? Diutus menjadi Nabi usia 40, wafat usia 63, berarti dakwahnya 23 tahun. Berapa tahun di Mekah? 13 kurang lebih. Di Madinah 10. 13 tahun di Madinah, rata-rata ayat kalau kita lihat di Al-Quran, suka kita lihat di halaman belakang ada Makkiyah, Madaniyah, Makkiyah, Madaniyah. Maksudnya ayat yang turun di Mekah, ayat yang turun di Madinah. Tapi kalau ditanya apa sih bedanya Makkiyah sama Madaniyah, sering kita lihat. Apa bedanya? Perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli tafsir tentang apa bedanya Makkiyah sama Madaniyah. Akan tapi Allah Ta'ala pendapat yang paling kuat dalam hal ini, yaitu Makkiyah setiap ayat yang turun di Mekah sebelum hijrah. Adapun Madaniyah setiap ayat yang turun setelah hijrah, walaupun ayat itu turunnya di Mekah. Contoh, ayat terakhir dalam Al-Quran, kita sama-sama tahu surat Al-Maidah ayat ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sampai-sampai seorang Yahudi di zamannya Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah mengatakan, wahai Umar, saya tahu ada satu ayat dalam Al-Quran, kalau ayat ini turun untuk kita, ma'asyiral Yahud, untuk kita orang-orang Yahudi, kita jadiin hari itu hari perayaan. Kata Umar, ayat yang mana? Kata orang Yahudi, yang al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Umar, wallahi, ana tahu di mana ayat itu turun, kapan ayat itu turun. Ayat itu turun di mana? Di Mekkah, ketika Haji Wada' tahun 10 Hijriah. Nabi SAW wafat tahun 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Ini turun ketika Haji Wada' di Mekkah, ketika wukuf di Arafah.
tanggal 9 Zulhijjah. Ini akhir ayat-ayat terakhir yang turun. Tapi disebut Madaniyah walaupun turunnya di Mekah. Kenapa? Karena setelah hijrah. Ayat ini turun di tahun 10 Hijriah. Baik. Kemudian itu berkaitan dengan ayat-ayat Makkiyah dan juga Madaniyah. Dalam Al-Qur'anul Karim, contohnya tadi kita sebutkan bahwa Al-Qur'an terdiri 3 kandungan. Tauhid, hukum, dan juga kisah. Berkaitan dengan tauhid, coba kita cek ayat-ayat Makkiyah, rata-rata isinya tentang tauhid. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Bagaimana gak boleh berbuat syirik, gak boleh menyekutukan Allah dengan satu apapun. Tauhid semua. Tujuannya apa? Ketika nanti para kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, udah kokoh tauhidnya, udah kokoh pondasinya. Turunlah ayat-ayat hukum, mereka sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na. Kenapa? Tauhid udah kokoh. Contoh, ayat hijab, wajibnya berjilbab bagi wanita, turunnya di mana? Di Madinah. Orang Arab gak kenal dulu yang namanya jilbab. Bukan budaya Arab jilbab itu. Gak kenal mereka jilbab. Ketika turun ayat jilbab di Madinah, kita tahu kalau kita ke Madinah di musim panas, ketika lagi panas-panasnya, bisa sampai 50 derajat. Sama, di zaman dulu juga Nabi SAW suhunya sama. Gak ada para sahabat-sahabat wanita bilang, ya Rasulullah kenapa harus turun ayat hijab, panas, hareda, gak mungkin kita pakai jilbab. Enggak, sami'na wa ta'na. Sampai gak punya jilbab, hordeng diambil, keluar rumah pakai hordeng, gak malu. Yang penting berjilbab. Kenapa? Ayat hijab udah turun. Tauhidnya udah kuat. Di Mekah 13 tahun ayat-ayat tentang tauhid. Kemudian khamar misalkan. Orang Arab udah biasa sama yang namanya khamar, kehidupan mereka sehari-hari nggak bisa lepas dari yang namanya khamar. Makanya khamar atau minuman keras ini turun 3 tahap. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang masalah khamr ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kata Allah, mereka menanyakan tentang masalah khamr dan juga judi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, iya ada manfaatnya, tapi madorotnya lebih besar. Belum Allah haramkan. Allah akui ada manfaatnya, khamr ada manfaatnya, tapi madorotnya lebih besar. Tahap kedua turun, yaitu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati salat dalam keadaan mabuk. Jadi kalau habis subuh mau minum khamar, fadhal, boleh. Kenapa? Jarak ke zuhurnya panjang. Habis zuhur jangan. Habis asar jangan. Mepet zuhur ke asar, asar ke maghrib. Habis maghrib juga enggak boleh. Maghrib ke isya. Habis isya fadhal mau minum khamar lagi. Kenapa? Panjang waktunya ke subuh. Sampai ayat yang berikutnya turun tahapan ketiga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal khamra wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Khamr salah satunya Allah Subhanahu wa taala sebutkan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah, tinggalkanlah. Apa yang disebutkan oleh para sahabat ketika turun ayat ini? Ayat ini turun di Madinah. Kita punya kendi-kendi, wadah-wadah khamr, kita tuangin ke depan rumah kita sampai Madinah banjir dengan khamr. Ini bukti apa? Sami'na wa ta'na. Tauhid udah kuat. Ketika ada hukum apapun, sami'na wa ta'na. Enggak ada alasan, enggak bisa tuh, gimana ini? Kenapa? Udah sami'na wa ta'na. Kemudian itu berkaitan dengan hukum. Yang ketiga, Al-Qur'an sepertiganya tentang kisah. Banyak kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Banyak banget. Kisah Nabi Musa misalkan. Nabi Musa Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya enggak kurang dari 126 kali dalam Al-Qur'an. Musa. Di setiap banyak surat ketemu kita Nabi Musa lagi. Kemudian bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad? Disebutkan hanya 4 kali dalam Al-Qur'an. Ustaz, kenapa? Misalkan Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi terakhir, Nabi terbaik, cuma 4 kali. Nabi Musa 126 kali. Banyak ibrah, banyak kisah yang bisa diambil dari kisahnya Nabi Musa. Perjalanan hidup Nabi Musa banyak faedah yang bisa diambil. Emang enggak dengan Rasulullah? Tentu dengan Rasulullah juga. Tapi banyak ayat walaupun enggak disebutkan dengan nama-nama Rasulullah, Muhammad maksudnya atau Ahmad. Ya Muhammad sebutkan dalam Al-Quran 3 kali, satunya Ahmad 4 kali. Tapi yang lain ya ayyuhar rasul, inna a'tainaka, kami berikan kepada engkau. Banyak ayat yang kata-katanya engkau. Ya maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka itulah Al-Quranul Karim. Sekarang kalau ada pertanyaan,
Oke, urutan Al-Quran kan Al-Fatihah, ya kan? Pertama, kedua apa? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Taubah, terus sampai An-Nas. Tapi kalau kita pikir-pikir, ayat yang pertama kali turun apa? Iqra, Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Padahal Al-Alaq ada berapa ayat? 19 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai situ. Habis itu ayat yang kedua kali turun apa? Al-Mudaththir. Ya kan? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir dan seterusnya sampai ayat ke-7. Ayat yang terakhir kali turun Al-Maidah ayat 3. Tapi kenapa ya urutannya di Al-Qur'an? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas. Kenapa enggak Al-Alaq 1 sampai 5, Al-Mudaththir 1 sampai 7, habis itu yang terakhir Al-Maidah ayat 3? Ada yang tahu kira-kira jawabannya? Iya kan? Kita tahu urutannya kayak gitu, urutan turunnya, tapi kita tahu juga urutan di Al-Qur'annya enggak kayak gitu. Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Para ulama menyebutkan di akhir hayatnya Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, beliau bilang kepada para sahabat, taruh ayat ini di sini, taruh surat ini di sini, taruh ayat ini di sini, ini di sini, ini di sini, sampai urutan yang kita tahu sampai sekarang, Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Baik. Tadi pertama kita sebutkan Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf. Nama-nama ini berkaitan dengan kisah yang ada di dalamnya. Al-Fatihah pembukaan, jelas pembukaan Al-Quran. Disebutnya Al-Fatihah juga Ummul Kitab, ibunya Al-Quran, karena dia yang membuka Al-Quran dengan Al-Fatihah ini. Kemudian Al-Baqarah sapi betina. Banyak sebenarnya Al-Baqarah, kita tahu surat terpanjang, ayatnya paling banyak. Kisah yang di dalam Al-Baqarah banyak banget. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak menamakan nama surat ini Al-Baqarah. Ada satu kisah tentang sapi betina di dalam Al-Baqarah. Al-Imran, banyak kandungannya. Tapi Allah berkehendak menamainya dengan Al-Imran, keluarganya Imran, ya, ayahnya Maryam. Kemudian berikutnya An-Nisa, banyak ayat tentang waris, tentang segala macam, tentang nikah. Tapi banyak hukum berkaitan dengan wanita, maka Allah sebut An-Nisa. Al-Maidah banyak kisahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Maidah karena ada satu kisah, yaitu Nabi Isa meminta atas permintaan kaumnya untuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan makanan dari langit. Al-An'am banyak kisah juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hewan ternak, tentang Al-An'am yang hewan-hewan ternak yang ada di surat Al-An'am. Berikutnya Al-A'raf. Apa artinya Al-A'raf? Apa? Tempat yang tinggi. Kalau kita lihat di terjemahan Al-Quran, Al-A'raf, tempat yang tinggi. Tapi apa yang kita tahu maksudnya? Maksud dari Al-A'raf itu apa? Apa yang dimaksud tempat yang tinggi? Karena makanya Masya Allah kalau kita tadaburin Al-Quran, nikmat. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Quran dan kita tadaburi huruf per hurufnya, ajib. Bakal nemu hal-hal yang benar-benar luar biasa. Gak mungkin otak manusia ataupun semua orang pintar berkumpul untuk bikin yang namanya Al-Quran, mustahil. Kerasa mukjizatnya Al-Quran. Banyak hal. Contoh, surat Yusuf. Ada satu hukum tajwid kita sama-sama tahu. Mungkin ada yang ayat la ta'manna, bacanya bibirnya rada monyong, tapi nggak boleh bacanya la ta'manuna, tapi la ta'manna, gitu kan? Ada di surat Yusuf. Itu kenapa sih ada hukum tajwidnya seperti itu? Para ulama menyebutkan ini kisah tentang apa sih? Saudaranya Nabi Yusuf yang lagi ngebohong sama bapaknya, Nabi Yakub. Namanya orang lagi harat, lagi ngebohong. Nggak bisa dia ngomong santai, slow, nggak bisa. Iya Pak, pasti ada nervous, pasti ada deg-degan. Maka ketika mereka ngomong nggak bisa ngomong la ta'manuna, la ta'manna. Segitunya Al-Quran, sampai hukum tajwid aja ada kisah di balik itu. Berikutnya, Bismillahi majreha wa mursaha. Imalah hukum tajwidnya. Sebut imalah dari di kita qiraat hafs satu doang. Kalau qiraat yang lain Warsh ada wadduha wal laili idza saja ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tapi yang kita pelajari qiraat hafs cuman ini doang. Bismillah majreha. Kenapa sih disebut majreha? Kalau kita tadaburi ayatnya ternyata ini kisah tentang apa? Nabi Nuh, ya kan? Yang mau naik kapalnya. Namanya naik kapal, naik perahu. Kalau di atas ombak kalem apa kegoyang-goyang? Pasti kegoyang-goyang. Yang namanya digoyang
itu imalah, ada goyangan, ada gerakan. Makanya bacanya nggak Bismillahirrahmanirrahim majroha wa mursah, tapi majreha. Segininya Al-Quran kalau kita tadaburi luar biasa. Di surat Yusuf juga Allah menyebutkan bagaimana Zulaikha menggoda Nabi Yusuf. Allah sebutkan rawadathu. Padahal bahasa Arabnya menggoda banyak banget selain kata-kata rawadat. Tapi Allah pakai kata-kata rawadat, bukan rawadat. Kenapa? Karena menggodanya nggak sekali, berkali-kali. Dari ayat ini ketahuan, oh Zulaikha itu nggak ngoda sekali doang, gara-gara Hamzah doang, rawadat. Berarti bacaan Al-Quran juga masalah tajwid penting. Gara-gara Hamzah yang matabi ya harusnya baca 2 harokat, rawadat ini artinya godanya berkali-kali. Kalau rawadat bacanya godanya cuma sekali. Segitunya Al-Quranul Karim. Di surat Al-Kahfi, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Artinya kalau kita lihat bisa sama, istata'a sama ista'a sama, artinya bisa. Kalau kita lihat di kamus bahasa Arab sama artinya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ini, kisah tentang Ya'juj Ma'juj kan? Famasta'u ayyadharuha wa mastata'u lahu naqba. Mereka enggak bisa ngelobangin, enggak bisa manjat benteng yang dibikin sama Dzulqarnain tadi. Dan mereka juga nggak bisa ngelobangin benteng tadi. Kira-kira yang namanya manjat besi yang dilapisi timah sama ngebolongin susahan mana? Susah ngebolongin kan? Manjat lebih gampang. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan famasta'u ayyadharu, nggak bisa mereka manjat, wa mastata'u lahu naqba, nggak bisa juga ngebolongin. Padahal bahasa Arab tadi kita bilang ista'a sama istata'a artinya sama-sama bisa. Cuman kalau kita ngomong aja ista'a lebih gampang. Istata'a lebih ribet, lebih berat, sakil, afqal. Maka sama, yang namanya manjat sama ngebolongin lebih berat ngebolongin. Segininya Al-Quran dibedakan antara istata'a. Kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir, dzalika ma lam tasti' alaihi sabra, dzalika ma lam tastati', ya kan? Sama artinya istata'a. Kenapa beda? Yang di awal bacanya malam tastati. Kenapa? Nabi Khidir belum cerita sama Nabi Musa. Orang kalau misalkan dikasih tahu, anak mau cerita, tapi ntar ya, penasaran kan? Apa sih? Buruan tuh mau cerita, ntar. Penasaran, ada rasa berat ketika penasaran. Maka ketika berat tadi Allah menggunakan kata-kata lam tastati. Ketika udah diceritain sama Nabi Khidir kenapa alasannya, tadi ada kisah-kisah yang mereka lalui, Allah sebutkan dzalika ma lam tasti'. Itu yang kamu nggak bisa sabar. Maka ketika udah diceritain, oh udah lebih lega. Jadi masya Allah tabarakallah, yang namanya Al-Quran luar biasa kalau kita tadabburi. Berkaitan tadi, sebelum kita masuk ke surat Al-Buruj, ya, sebagaimana tema kita, surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf artinya tempat yang tinggi. Tadi kita sebutkan tempat yang tinggi. Baik. Tempat yang tinggi, apa sih yang dimaksud tempat yang tinggi? Dalam hal ini ulama menyebutkan, dan kita juga sama-sama tahu, tempat berakhirnya manusia di mana? Di akhirat. Kalau nggak surga, neraka. Ada pilihan ketiga? Nggak ada. Surga, neraka doang. Makanya nggak, kurang tepat ketika ada orang mengatakan saya nggak kuat masuk neraka, tapi juga nggak berhak masuk surga. Ya terus pengen di mana? Ya kan? Ada ya syair-syair seperti ini, nggak kuat masuk neraka tapi nggak pantas masuk surga. Ini menyelisih hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, "Iza sa'altumullah fas'aluhul firdaus." Kalau minta sama Allah, minta firdaus. Jangan tanggung. Ya Allah, masukin hamba ke dalam surga. Lu mana we? Lu paling bawah tenan naon ya Allah. Masukkan ke dalam surga ya Allah, firdaus mintanya. Cita-cita yang tinggi. Jangan, ya Allah, yang penting masuk surga aja. Jangan sampai masuk neraka. Nabi SAW ngajarin kita iza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Minta sama Allah jangan tanggung-tanggung, minta firdaus langsung. Maka tadi tempat berakhirnya manusia kalau nggak surga ya neraka. Ada nggak tempat ketiga? Ternyata ada tempat ketiga. Itu Al-A'raf ini. Tapi perlu kita tahu dulu tafsirannya tentang Al-A'raf. Al-A'raf adalah tempat yang tinggi. Apa sih yang dimaksud tempat yang tinggi? Jadi para ulama menyebutkan Al-A'raf huwa surun tawil, pagar yang sangat tinggi, berada di tengah-tengah antara surga dan neraka.
Dan ada sebagian orang yang disebut dengan ashabul a'raf, orang-orang yang bakal tinggal di situ sementara, di al-a'raf ini. Mereka nggak masuk surga, belum masuk surga, tapi mereka juga nggak masuk neraka. Jadi tengah-tengah di al-a'raf ini. Mereka ngelihat ahli surga. Disebutkan dalam kisahnya di surat al-a'raf ada. Wa nadaw ashabul jannah. Kemudian diceritakan gimana mereka menyeru penduduk surga, gimana orang-orang yang di al-a'raf ini. Kemudian ketika mereka melihat surga, ya Allah, pengen banget masuk surga. Karena mereka ada di pagar di luar, belum masuk, pengen. Kemudian mereka juga nggak masuk neraka. Mereka ngelihat ahli neraka, ngelihat gimana siksa mereka, azab mereka. Mereka berdoa, ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang dalam siksa api neraka ini. Mereka ada di tengah-tengah. Siapa sih ashabul a'raf? Para ulama ahli tafsir setidaknya ada 6 pendapat dalam hal ini. Disebutkan siapa ashabul a'raf. Yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan bahwa ashabul a'raf adalah para nabi dan para rasul. Dan Allah Ta'ala, pendapat ini pendapat yang sangat lemah. Kenapa? Nggak mungkin orang kaum muslimin udah masuk surga tapi nabinya belum masuk surga. Nggak mungkin. Kita bisa masuk surga lewat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Pasti para nabi duluan masuk surganya. Kita baru setelah para nabi. Sesoleh-solehnya orang nggak ada yang bisa menyamai derajat para nabi. Pasti para nabi duluan masuk surga. Maka pendapat ini lemah. Pendapat yang kedua, yaitu yang mengatakan bahwa mereka ini adalah para malaikat. Para malaikat. Akan tapi pendapat ini juga lemah. Kenapa? Karena dalam Al-A'raf ini Allah sebutkan ashabul a'raf itu rijal. Ya, berarti memiliki jenis kelamin. Ya kan? Rijal, laki-laki, tapi maksudnya para ulamanya juga menyebutkan tentunya laki-laki dan perempuan ya dalam hal ini. Akan tetapi malaikat punya jenis kelamin enggak? Enggak. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin, enggak ada malaikat laki-laki, malaikat perempuan, enggak ada. Maka pendapat yang kedua ini pun lemah. Kenapa? Allah menyebutkannya rijal. Sedangkan jin mungkin ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Di surat Al-Jin juga disebutkan rijalun minal insi yasta'iduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada. Manusia jin punya jenis kelamin. Makanya ashabul a'raf ini bukan para malaikat. Pendapat yang ketiga yaitu adalah mereka anak-anak hasil perzinahan. Dan ini pun pendapat yang lemah. Kenapa? Karena anak hasil zina bukan mereka yang salah. Yang salah siapa? Orang tua mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Gak mungkin seseorang nanggung dosa orang lain. Enggak. Masing-masing nanggung dosanya sendiri. Orang tuanya yang zina, masa anaknya ketahan gak bisa direct langsung masuk surga? Dia harus transit dulu di al-a'raf. Enggak. Anak hasil zina selama dia orang saleh, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, bisa masuk surga direct langsung, nggak usah transit dulu di al-a'raf. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat mengenai ashabul a'raf ini, yaitu mereka adalah para syuhada dan orang-orang saleh. Para ulama yang mengambil pendapat keempat ini, kenapa sih para syuhada dan orang-orang saleh? Karena sebenarnya mereka dapat tempat yang luar biasa tinggi derajatnya di surga, akan tetapi mereka dipending dulu, ditunda dulu masuk surganya. Biar ketika nanti udah masuk surga, rasa bersyukurnya semakin besar. Semakin kerasa nikmat yang sebelumnya cuma ngintip dari luar surga. Oh, enak banget penduduk surga. Tiba-tiba dimasukin ke dalam surga, rasa syukur pasti besar. Contoh simpel. Kita di bulan puasa. Siang-siang ngelihat orang jual es kelapa. Ajib, pengen amat kabita, benar-benar pengen amat ngelihat keringat esnya aja. Ya Allah, seger amat. Kerasa kan di bulan puasa. Jadi kita nggak bisa memilikinya. Pulang, nyampe rumah, istri kita udah nyiapin. Ontol bah, es kelapa. Ya Allah, tadi siang anak harman banget, pengen banget nih es kelapa. Masuk ke tenggorokan, ya Allah, nikmat. Gitu kan? Maka sama, pendapat yang keempat ini mengatakan para syuhada, mereka dikasih belakangan masuk surganya biar kerasa nikmatnya sangat-sangat besar. Akan tapi Allah alam, pendapat ini pun kurang kuat. Pendapat yang kelima yaitu yang menyebutkan bahwa
Ashabul A'raf adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki dosa besar, nggak punya dosa besar, tapi masih punya dosa kecil. Masih punya dosa kecil. Jadi tertahan untuk bisa masuk surga langsung. Bukannya antara sholat dengan sholat, Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, kemudian umroh dengan umroh bisa menggugurkan dosa. Puasa hari Arafah, puasa Asyura menggugurkan dosa. Betul, menggugurkan dosa, dan dosanya dosa kecil ya. Tentunya dosa besar perlu taubat, nggak bisa sekedar sekarang berbuat dosa besar, nggak bukroh besok Anda mau puasa Arafah, ntar juga dosanya diampuni sama Allah. Dosa besar perlu taubat tersendiri. Yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Tapi dosa kecil juga belum tentu 100% Allah Subhanahu wa taala ampuni. Tergantung niat kita, puasanya ikhlas apa enggak, salatnya 100% khusyuk apa enggak, dan yang lain sebagainya. Mungkin masih tersisa sedikit atau sebagian dosa kecil yang belum Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ini pendapat yang kelima. Kemudian pendapat yang terakhir, pendapat yang keenam, dan Allah taala alam, banyak di antara para ulama menguatkan pendapat ini. Dan ini Allah alam pendapat yang kuat, yaitu mereka yang dosanya dan pahalanya sama persis. Dan ini bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang amal solehnya lebih banyak daripada amal buruknya, direct langsung pasti masuk surga. Sebaliknya, orang yang amal buruknya lebih banyak daripada amal solehnya, bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala belum ampuni, nyicipin dulu neraka. Tapi ini kasusnya beda. Amal soleh sama maksiat, amal buruk persis sama, nggak ada bedanya. Ibaratnya kalau kita jadiin dalam satuan berat, amal solehnya 1 ton, maksiatnya juga 1 ton, persis sama. Maka Allah Subhanahu wa taala pending dulu, tunda dulu, biar nggak langsung masuk surga. Ujung-ujungnya mereka semua masuk surga. Ashabul A'raf semuanya masuk surga, nggak masuk neraka, enggak. Tapi mereka ketunda dulu di waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Allah taala alam berapa lama. Mereka nggak masuk neraka, tapi mereka juga nggak langsung masuk surga. Ini bukti adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ditunda dulu masuk surganya, ujung-ujungnya masuk surga. Ini pendapat yang kuat. Makanya kata para ulama, jangan sampai sepelehin amal soleh sekecil apapun. Kita tahu di surat Zalzalah Allah mengatakan apa? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedikit Allah perhitungkan. Makanya jangan remehkan sunnah sekecil apapun. Selama kita mampu, bismillah lakukan. Misal mau dari berdiri, mau ruku, Allahu Akbar, angkat tangan. Gak ngangkat tangan sah nggak sholatnya? Sah. Karena ngangkat tangan nggak wajib, bukan rukun, bukan wajib, sunnah. Orang langsung rukun sah saja. Abis i'tidal, sami Allahu liman hamidah, gak ngangkat tangan, sah saja, boleh-boleh aja. Tapi ini sunnah. Jangan remehkan sunnah sekecil apapun. Selama kita mampu bisa lakukan, bismillah. Kenapa? Karena bisa jadi pemberat amal soleh kita tadi. Bisa jadi gara-gara sekali ngangkat tangan untuk ruku, kita ikhlas niatnya pengen ngerjain sunnah, ada nilai sisi pahalanya. Misalkan kalau kita jadikan dalam satuan berat 1 gram, amal maksiat kita 1 ton misalkan, amal soleh kita 1 ton, plus ditambah tadi 1 gram kita angkat tangan, jadi 1 ton 1 gram amal soleh. Bisa langsung masuk surga direct tanpa harus ke pending dulu menjadi ashabul a'raf. Maka disebutkan di antara para ulama, ya, ada satu ulama ahli hadis terkenal, beliau wafat. Ulama ini terkenal sekali keilmuannya. Bahkan adab para muridnya ketika beliau ini sakaratul maut, dia pas mau sakaratul maut, muridnya segan untuk mentalkin, bilang gurunya la ilaha illallah, segan banget. Akhirnya muridnya murajaah hadis, pakai sanadnya. Kita tahu ada dalam ilmu hadis ada sanadnya, dari Imam Bukhari, misalkan Imam Muslim ke gurunya, misalkan Abu Bakar bin Abi Syaibah ke gurunya lagi, terus sampai ke Rasulullah SAW. Maka mereka murajaah hadis, sengaja disalah-salahin. 1 orang salah, 2 orang salah, 3 orang salah, 4 orang salah, 5 orang salah. Sampai akhirnya gurunya yang lagi sakaratul maut bilang, udah biar sini ada yang benerin sanad hadisnya. Sebutin haddatsani fulan an fulan an fulan an fulan, telah berkata kepadaku si fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, meninggal. Jadi masya Allah ya, akhir perkataannya menyebutkan la ilaha illallah, kemudian wafat. Dan ini juga adab muridnya
nggak enak gitu bilang ke gurunya, wahai guruku bilang la ilaha illallah. Mereka pakai cara seperti itu. Beberapa hari kemudian ada salah seorang muridnya mimpi bahwa gurunya ini dengan izin Allah masuk surga. Ditanya kepada gurunya, wahai guruku, apa sebab kamu masuk surga? Kata gurunya, Allah Subhanahu wa taala masukin saya ke surga bukan karena ilmu hadis yang sangat banyak tadi, tapi karena saya nggak pernah ninggalin setiap beres ruku, sami Allahu liman hamidah, saya angkat tangan. Dan Allah ridho sama saya, Allah masukkan ke dalam surga. Terlepas kisah ini bukan hadis, nggak bisa kita jadikan pegangan, nggak bisa kita jadikan patokan, tapi ibrah bisa kita ambil. Ibrahnya seperti itu. Kenapa? Ada kisah yang semisal yang ada hadisnya. Wanita pezina Allah masukkan surga gara-gara apa? Ngasih minum seekor anjing. Dosanya semua Allah Subhanahu wa taala ampuni. Satu amalan ini Allah ridho, masuk surga. Orang bunuh 99 orang, genapkan lagi 100 orang. Kemudian bisa masuk surga. Kenapa? Allah ridho sama tobatnya dia. Intinya jangan meremehkan amal saleh sekecil apapun. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suratul Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i dzatil buruj." Dan demi bintang, was-sama, demi langit dzatil buruj yang mempunyai gugusan-gugusan bintang. Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan nama makhluk-makhluknya. Banyak, wadduha walaili idza saja. Banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala dengan qasam, dengan sumpah. Di antaranya was-samaa'i dzatil buruj. Ini menunjukkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sumpahi, makhluk tersebut memiliki kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan nama langit, was-samaa'i dzatil buruj. Kenapa? Langit dengan gugusan bintangnya bantu banyak orang. Orang dulu belum punya kompas, belum punya GPS, nelayan ngelihat gugusan bintang di langit, kebantu. Maka ini di antara kedudukan langit di sisi Allah Subhanahu wa taala yang banyak manfaatnya bagi manusia. Adapun kita sebagai manusia nggak boleh ya kita bersumpah dengan nama selain Allah. Banyak orang kadang demi Allah, iya demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh. Sekelas Rasulullah SAW pun nggak boleh dijadikan sumpah. Demi Allah doang cukup. Demi Allah, iya wallahi, wallahi, wallahi. Demi Allah, iya demi Allah. Nggak boleh bilang demi Allah, demi Rasulullah. Itu banyak kadang anak-anak muda sekarang komen di medsos, demi apapun pokoknya gini, demi apapun, demi apapun. Bilang demi Allah, apa susahnya? Gak boleh bilang demi apapun, hatta bercanda, sekalipun bercanda gak boleh. Demi Allah, gak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, dia sudah berbuat syirik. Kemudian di ayat yang berikutnya, wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan, itu hari kiamat. Tentunya hari kiamat kita sama-sama tahu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidi wa masyhud, dan yang disaksikan, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Khilafiyah di antara ulama, apa arti syahid, apa arti masyhud, tapi Allah alam, banyak ulama mengatakan wa syahid artinya adalah hari Jumat, wa masyhud artinya hari Arafah. Wa syahid wa masyhud hari Jumat dan hari Arafah, karena dua hari ini dua hari raya, dua hari besar yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qutila ashabul ukhdud. Maka sudah dibunuhlah ashabul ukhdud. Gimana sih kisahnya ashabul ukhdud? Makanya tadi kita sebutkan di Al-Quran ini banyak kisah. Ada kisah yang udah diceritakan dari umat terdahulu, ada yang lagi terjadi di masa Rasulullah SAW, ada yang akan datang. Di antaranya Ashabul A'raf, cerita yang akan datang. Belum terjadi kan kasus Ashabul A'raf ini belum. Sedangkan Ashabul Ukhdud udah terjadi. Ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan, Al-Qamakal, Kana malik fiman kana qablakum. Ada raja yang hidup sebelum kalian. Ketika beliau SAW menjelaskan, mentafsirkan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Kisah ini banyak sekali faedah. Semua kisah yang ada dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalkan faedahnya kisah apa? Linutsabbita bihi fu'adak. Kata Allah, biar kita kokohkan, kami kokohkan hatimu ya Rasulullah, ya Muhammad. Nah, ketika Nabi SAW sedih, dakwahnya susah, ditolak, ceritain tentang umat-umat sebelumnya, gimana perjuangan nabi-nabi sebelumnya. Ada umat yang digergaji, dibelah dua badan yang segala macam. Oh, akhirnya Nabi SAW semangat lagi buat dakwah. Oh, ada umat-umat terdahulu pun sama kok, susah dalam dakwah, nggak lancar-lancar aja. Kemudian ada ibrah. Ya. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Ada di kisah-kisah mereka pelajaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faedah kisah la'allahum yatafakkarun, biar kita berpikir. Karena tabiat orang senang dikasih kisah.
Terus kemarin anak ada kisah gini-gini, gimana kisahnya? Gimana? Penasaran kita sama kisah. Seneng, mau tua mau bunda namanya kisah cerita seneng. Ada ibrah yang bisa diambil pelajaran. Nggak harus kita ngalamin hal tersebut, tapi bisa kita ambil ibrah. Di antaranya Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud yaitu terjadi di umat sebelum kita, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebutkan ini terjadi di umatnya Bani Israel. Kana malik fi man kana qablakum. Raja yang ada di sebelum kalian, yaitu raja ini ngaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi di kisah umat-umat sebelum kita yang ngaku sebagai Tuhan bukan cuma Fir'aun. Ada selain Fir'aun yang bilang ana itu Tuhan. Di antaranya Tuhan yang menyiksa Ashabul Ukhdud ini, atau raja yang mengaku Tuhan yang mereka menyiksa Ashabul Ukhdud ini. Dia ngaku dirinya Tuhan. Gimana dia bisa bikin rakyatnya percaya kalau dia itu Tuhan? Wa kana 'indahu sahir. Disebutkan bahwa dia punya seorang penyihir. Penyihir ini tentunya kerjasama sama jin. Nggak mungkin nggak kerjasama sama yang namanya jin. Masuk waktu Isya. Gimana biasanya? Azan dulu. Azan dulu, nanti kita sambung lagi, nggak apa-apa ya? Gitu ya? 10-15 menit biar kita langsung. Fadhal, barakallahu. Baik, kita lanjutkan mengenai kisah Ashabul Ukhdud. Jadi kita sebutkan bahwa kisahnya bermula dari ada seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana Fir'aun. Bagaimana dia menipu atau mengelabui rakyatnya biar rakyatnya percaya bahwa dia itu Tuhan. Karena indahu sahir, punya tukang sihir. Tukang sihir ini otomatis pasti kerjasama sama yang namanya jin. Gak mungkin orang bisa tahu ilmu gaib kecuali kerjasama sama jin. Punya kesaktian yang di luar akal manusia kecuali kerjasama dengan jin. Beda dengan karomah. Islam, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah mengakui adanya karomah. Akan tapi namanya karomah itu nggak dipelajari, ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Contoh, zaman Umar, ketika di zaman Umar banyak penaklukan kota-kota. Umar lagi ada di Madinah, lagi di Masjid Nabawi, lagi di mimbar. Dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala lihatkan ribuan kilometer pasukan-pasukannya yang lagi jihad, yang mereka hampir ketangkap musuh, hampir kalah. Maka Umar mengatakan, ya sariyah al-jabal al-jabal, wahai pasukan naik ke gunung. Dengan izin Allah tiba-tiba Umar bisa melihat pasukan yang jauhnya di ribuan kilometer di hadapannya. Kemudian yang ribuan kilometer tadi pasukannya bisa mendengar suara Umar. Jabal al-jabal, Umar bilang naik ke gunung, naik ke atas bukit. Ini karomah, nggak dipelajari, emang tiba-tiba ada. Lain halnya kalau misalkan ada orang bilang, ana bisa kuat pakai besi, pakai pisau, pakai gergaji, pakai kuat. Oh enggak, ini mah ada wiridnya. Oh enggak, ana puasa mutih dulu. Oh enggak, ana ada zikirnya, doanya dari Al-Quran. Kadzab. Walaupun iya, itu pasti kerjasama sama yang namanya jin. Subhanallah, ana pernah ngeliat satu waktu di Madinah ketika itu ada pameran dari polisi syariah. Di sana ada polisi syariahnya ya. Barang-barang sitaan dari para penyihir. Itu tulisannya ayat-ayat Al-Quran. Nah, pernah ngeliat dengan mata kepala sendiri ayat-ayat Al-Quran ditulis, tapi ditulisnya oleh penyihir misalkan pakai darah haid sebagai tintanya. Ayat Al-Quran. Kemudian ditulisnya di sendal biar nanti dia injak, habis itu pakai buat buang air ke kamar mandi. Ini untuk memperkuat ilmu sihir. Jadi belum tentu kalau ada bacaan Al-Quran otomatis pasti Islami. Allah Subhanahu wa taala misalkan menurunkan surat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tapi ada orang misalkan merubah kata-kata Yasin wal Qur'anil Hakim. Disebutin dulu 7 kali, disebutin dulu 9 kali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya 1 kali, Yasin wal Qur'anil Hakim. Orang sengaja sampai 9 kali baru wal Qur'anil Hakim. Ini diantara merubah ayat Al-Quran. Jin senang. Jangan ketipu, ini Quran bacaan. Iya, Qurannya dirubah enggak? Dirubah. Kita lihat semua mushaf Yasin wal Qur'anil Hakim, enggak ada Yasin ditulis 9 kali, 7 kali baru wal Qur'anil Hakim, enggak ada. Maka ini bisa jadi menjadi ilmu sihirnya. Jadi jangan ketipu, pakai Al-Qur'an ya mah wirid ngaji, pakai sorban, belum tentu. Nabi SAW dalam perang Uhud lebih butuh terhadap ilmu kebal, enggak kebal. Nabi SAW terluka, berdarah, gigi beliau patah. Di Taif Nabi SAW dilempari, betis beliau berdarah. Siapa yang lebih butuh ilmu kebal?
kita orang-orang yang belajar ilmu kebal atau Nabi SAW? Nabi SAW. Tapi enggak. Nabi SAW satu hari datang tamu. Nabi SAW nyuruh salah seorang sahabat, coba utus kamu pergi cek di rumah istri-istri saya ada makanan nggak? Cari satu-satu, punya makanan nggak? Punya makanan? Enggak. Kalau Nabi SAW punya ilmu gaib, sekarang banyak orang-orang ngaku kiai apa bisa nemuin barang hilang, bisa tahu ini di mana itu di mana, ilmu telepati. Pasti kerjasama sama jin. Dia Nabi SAW nyuruh tadi sahabat dicek. Kalau Nabi SAW punya ilmu gaib, tunggu sebentar. Oh, rumah saya nggak ada makanan. Enggak, Nabi SAW nyuruh. Nggak tahu ilmu gaib. Yang mana akhirnya ada seorang sahabat yang bilang, saya ya Rasulullah yang bakal menjamu. Akhirnya dijamu. Itu hadisnya yang masyhur, yaitu yang sahabat matiin lilinnya di rumahnya, terus makan sama istrinya, pura-pura makan, tamunya makan, karena sebenarnya nggak ada jatah kecuali buat mereka berdua malam itu. Sampai anak ini tidurin biar cepat tidur. Ma'ruf lah, kita sama-sama tahu hadis. Awal kisahnya kayak begitu. Yang bisa diambil ibrah, Nabi SAW nggak tahu ilmu gaib. Kecuali apa yang memang Allah Subhanahu Wa Taala beritakan. Ada ilmu gaib yang Allah Subhanahu Wa Taala beritakan, tapi nggak semuanya. Makanya sekarang kalau ada orang ngaku ilmu gaib, bisa hal-hal yang itu pasti kerjasama dengan jin. Persis. Raja ini tadi kerjasama sama penyihir yang tentunya kerjasama jin untuk mengetahui sebagian ilmu gaib. Contohnya apa? Yang dilakukan raja tersebut. Misalkan ada datang, Fulan, saya Rabb kamu, saya Tuhan kamu. Enggak, misalkan. Saya Tuhan kamu, saya tahu. Tadi kamu pagi ngapain, makan apa, pakai baju apa. Tadi kamu sama istri kamu ngobrol apa, kemarin kamu dari mana. Loh, kok tahu? Iya benar, dia Tuhan saya. Ini yang dilakukan raja tersebut. Ya Fulan, coba kamu. Dulu kamu pernah kayak begini waktu SD, waktu SMP pernah misal kayak gini. Oh iya benar. Saya Tuhan kamu. Oh iya benar, kamu Tuhan saya. Akhirnya rakyatnya percaya bahwa raja ini Tuhan. Kenapa? Tadi cara mengelabuinya dengan seperti itu, dengan memiliki tukang sihir. Satu hari tukang sihir ini udah tua. Ini kisahnya sahih ya. Nabi SAW yang menceritakan kisah ini. Hadis bukan cerita karangan aneh-aneh, enggak. Cerita dalam hadis yang sahih. Nabi SAW menceritakan kemudian bagaimana raja ini memiliki tukang sihir. Tukang sihirnya udah tua. Tukang sihir tadi bilang, wahai raja, aku sekarang udah tua, tolong cariin pengganti anak muda, tapi harus cerdas, pintar, gampang diajarin, otaknya encer. Oke, kata raja, kita cari speknya yang kamu mau, anaknya kayak gini kita cari. Dapat? Oke, nih anaknya, ajarin sihir. Karena belajar si anak ini sihir sama si penyihir tadi. Terus belajar sihir. Emang cepat nangkepnya si anak ini. Ya, sebagian orang menyebutkan umurnya kurang lebih 15 tahun. Belum nyampe 15 tahun. Masih anak muda, anak-anak SMP lah kalau kata kita sekarang, anak remaja. Akhirnya satu hari dia pas mau berangkat ke rumahnya tukang sihir, dia ngelewatin satu kuil. Ada pendeta di situ. Tentunya ini di zaman Bani Israel ya. Jadi pendeta masih ada yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya, kamu lagi ngapain? Saya lagi ibadah, nyembah Rabb saya, nyembah Tuhan saya. Oh, si raja? Bukan. Kata pendeta, Rabbi wa Rabbukallah. Tuhan saya dan Tuhan kamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa? Yang saya tahu Tuhan kita itu raja kita. Bukan. Diajarin tentang tauhid, tentang akidah, tentang segala macam. Akhirnya si anak ini mulai tertarik. Belajarlah sama si pendeta ini. Akhirnya si anak ini kalau mau belajar ke tukang sihir, mampir dulu ke pendeta ini, terus nanti ke tukang sihir, terus begini berjalan. Sampai akhirnya satu hari dia ngadu sama pendeta. Wahai pendeta, anak ini digebukin sama tukang sihir, dipukul sama orang tuanya di rumah dipukul. Tapi kenapa dipukul? Ya anak kan gara-gara gak langsung belajar ke tukang sihir karena mampir dulu ke tempat antum nih, wahai pendeta. Otomatis anak telat dong pulangnya ke tukang sihir. Datangnya ke tukang sihir, ngapain telat? Dipukul. Karena otomatis belajarnya telat, pulangnya juga telat, dipukul juga sama keluarga. Udah kata pendeta, bilang aja kalau kamu telat ke tukang sihir, bilang tadi ada urusan di rumah, saya disuruh ini, bantuin ini itu. Oh iya dah. Sebaliknya kalau misalkan nyampe rumah telat, kamu bilang aja si tukang sihir hari ini materi pelajarannya banyak, jadi anak telat pulangnya. Oke. Akhirnya dilakukan hal tersebut sampai akhirnya si anak ini nggak dipukulin lagi, baik itu oleh tukang sihir ataupun oleh keluarganya. Satu hari pas anak ini lagi di jalan, dia ngelihat ada dabah azimah, hewan yang gede banget. Pas dia mau lewat, orang-orang juga nggak bisa lewat, kehalangan sama binatang yang besar ini. Allah alam nggak disebutkan binatangnya apa, di hadis disebutkan dabah azimah, hewan yang besar.
Si anak ini akhirnya ngambil kerikil, batu kecil. Dia bilang, dia ini ragu. Ini anak-anak umur segitu terkadang juga masih labil ya. Kita pun yang dewasa terkadang masih labil. Si anak ini bilang, ya Allah, kalau ingkana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah. Kata anak ini, wah ya Allah, kalau memang si pendeta ini lebih benar, lebih engkau sukai di sisimu daripada si penyihir, maka bantulah hamba untuk membunuh hewan ini dengan kerikil kecil. Akhirnya dilempar, mati. Oh, orang-orang viral nih. Wah, ini bisa membunuh hewan segede gini pakai kerikil. Oh, ini masya Allah nih anak, masya Allah. Terkenal si anak ini. Akhirnya cerita sama si pendeta. Wah pendeta, tadi anda pas di jalan kayak gini, ceritain kisahnya tadi. Kemudian si pendeta ini bilang, ya gulam, al-yawm anta khairu minni. Hari ini wahai anak muda, kamu lebih baik daripada aku. Wa innaka satubtala. Kata pendeta, kamu pasti bakal dapat ujian. Fa iza btulita fala tadul alai. Ala fala tadul anni. Kata si pendeta ini, kamu satu hari bakal diuji. Tapi kalau kamu nanti lagi diuji, tolong sembunyikan identitas aneh. Jangan kasih tahu. Antum pernah belajar sama. Kata anak muda tadi, insya Allah. Akhirnya dengan izin Allah, si anak ini mulai bisa mengobati orang-orang dengan izin Allah. Orang buta jadi sembuh, orang sakit sembuh, terkenal. Satu negara anak ini bisa ngobatin orang. Tapi dia ngobatinnya nggak minta upah. Dia ngobatinnya dengan syarat, oke, mau kamu saya obatin? Oke. Tapi kamu mau dengerin dulu dakwah saya. Akhirnya si anak ini mendakwahkan tauhid, keimanan kepada Allah, bahwa Rabb kita, Tuhan kita adalah Allah. Kalau kamu mau beriman, saya bakal doa sama Allah agar Allah menyembuhkan. Ini yang dilakukan si anak muda itu. Sampai satu hari seorang si raja ini punya wazir, wa kana a'ma, menteri yang buta. Si menteri ini dengar kabar si anak ini jago ngobatin dan seterusnya. Akhirnya dia datang ke rumah anak ini dengan segala macam ajudannya dan bawa hadiah yang sangat banyak. Kemudian si menteri ini mengatakan, ya gulam, inna hadhil hadaya ajma' laka kulluha idza syafaitani. Wahai anak muda, ini hadiah sebanyak ini semua buat kamu. Dengan syarat kamu mau nyembuhin aku. Kata si anak muda ini, innamal ladzi yashfika huwa rabbi. Sesungguhnya yang menyembuhkan kamu itu Rabb saya. Kata si pendeta, si menteri ini, yakni al-malik, itu si raja, Tuhan kita raja. La, bukan. Innama rabbi wa rabbukallah. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanta sa'ad'u laka bisyifa wallahi yashfik. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, maka aku akan minta sama Allah agar menyembuhkan kamu dan Allah akan menyembuhkan kamu. Didakwahin tauhid. Akhirnya mau amantu bi rabbil alamin. Si menteri mau masuk Islam. Akhirnya didoain, kemudian syahadat dan sembuh. Esok harinya si raja biasa ngumpul sama menteri-menterinya. Lihat, ente kok sekarang bisa lihat? Bukannya ente buta? Iya, ente bisa lihat. Tapi siapa yang nyembuhin ente? Rabbi. Ana, kata raja. Oh, Rabb saya, maksudnya saya yang nyembuhin. La, kata menteri. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak, kata raja enak aja. Ana Tuhan, gak ada Tuhan selain ana. Kemudian ente bisa kayak begini tahu dari mana? Si menteri disiksa segala macam. Akhirnya dia mau buka mulut. Saya ngajarin anak muda ini. Akhirnya dia panggil anak muda. Anak muda ini. Anak muda ini yang calon penerus tukang sihir tadi kan. Akhirnya ditanyain, kamu bisa tahu ilmu ini dari mana? Disiksa dulu, disiksa tadi. Anak muda ini nggak mau buka mulut. Akhirnya buka mulut. Si pendeta tadi. Akhirnya pendeta itu tadi didatangkan. Ente yang ngajarin anak muda ini untuk mentauhidkan Allah dan sebagainya. Iya. Harus kufur sama Allah, percaya anak Tuhan. Kata si raja. Kata si pendeta nggak mau. Percaya anak Tuhan, nggak mau. Akhirnya dia panggil ajudannya. Kemudian pengawalnya, prajuritnya megangin pendeta ini, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kemudian digergaji sampai ke belah dua. Hadisnya sahih. Digergaji sampai ke belah dua. Nggak dipenggal, kalau dipenggal hilang, selesai. Digergaji kerasa, srek, 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 pelan-pelan sampai ke belah dua. Si anak muda tadi sama si menteri ngelihat, subhanallah, di kayak begini. Akhirnya menterinya sini kamu, mau beriman sama saya Tuhan? Enggak.
Beriman? Enggak. Beriman? Enggak. Yaudah. Akhirnya si menteri juga dibelah dua badannya dengan gergaji. Si anak muda ini, akhirnya si raja pengen menghukumnya, tapi raja mikir, ini anak muda kan viral, terkenal. Kalau si menteri tadi dihukum, orang mungkin mikir, oh ini orang khianat, menterinya dihukum wajar. Pendeta juga nggak terkenal dihukum, mungkin dia punya salah apa, wajar. Tapi anak muda ini banyak jasanya untuk kita. Kalau misalkan dihukum, digergaji, mereka pasti nggak nerima, rakyatnya pasti marah. Akhirnya raja mikir, gimana caranya? Oke. Si raja akhirnya mengutus pengawalnya untuk bawa anak ini ke atas gunung. Kata raja, bawa ke gunung, habis jatuhin dia dari atas gunung. Biar apa, orang-orang mikir, oh si anak muda ini lagi naik gunung, tiba-tiba jatuh mati. Akhirnya dibawa ke gunung, pas nyampe atas gunung, Allahumma kfini bihim. Si anak muda ini berdoa, ya Allah, cukupkanlah hamba denganmu dari mereka. Maka dengan izin Allah, fartajafa al-jabal. Maka si gunung tadi bergetar. Orang-orang yang tadi mau ngebunuh anak ini, mau dorongin anak ini dari atas gunung, semuanya mereka yang jatuh, mereka yang mati. Anak muda ini selamat. Turun lagi balik ke raja. Raja kaget, ajib. Yang balik lagi. Bisa amat. Aneh. Kenapa anak muda ini punya misi? Gak langsung, sebenarnya kalau mau syarat mau kabur bisa aja. Mau kabur sebenarnya bisa, tapi dia gak kabur. Udah balik lagi ke raja karena ada misi. Habis itu kata raja, bawa ke tengah laut. Jatuhin dia di tengah laut. Biar kalau ada orang ngira, oh ini lagi naik kapal, jatuh, tenggelam, wajar. Ternyata nyampe laut, Allahumma kfini bihim. Ya Allah, cukuplah hamba dengan mereka. Kapalnya kebalik, kemudian orang-orang semua mati kecuali anak muda ini. Selamat, balik lagi ke raja. Rajanya kaget. Kata raja, ini nanti bisa selamat. Kata anak muda. Jadi, wahai raja, kamu mau bunuh saya? Kata raja, nah, anak pengen mati. Kamu bisa bunuh saya dengan syarat. Ijma'in nas kullahum fi sa'idin wahid. Kumpulin orang-orang di satu tempat. Kemudian summar mini bisahmin min kinanati wa qul bismillahi rabbi hadzal ghulam. Kemudian beres dikumpulin orang, ambil anak panah dari yang saya miliki, kemudian panah saya dengan mengatakan bismillah rabbi hadzal ghulam. Bismillah dengan menyebut Rabb si anak muda ini. Ya udah, kumpulin orang-orang. Habis itu mulai bismillah rabbi hadzal ghulam. Kena antara mata dan telinga, kena bagian sini. Anak muda tadi langsung meninggal. Orang-orang ramai, ramai. Kan dikumpulin orang-orang banyak. Raja ini pulang, nyangka orang-orang senang. Akhirnya anak muda ini yang tadinya nggak mati-mati, akhirnya bisa mati gitu. Akhirnya karena kabarnya juga bocor, anak ini mau dibunuh dari atas gunung, kemudian di laut dan seterusnya. Ternyata ada satu menterinya bilang, ya ayyuhal malik, ghadibta ala thalathatin rijal amanu wan nas al'an kulluhum amanu. Kamu marah gara-gara 3 orang beriman. Si raja, si menteri, si anak muda, sama si pendeta. Sekarang manusia semua beriman. Jadi rame tadi, orang-orang bilang aman nabi rabbil gulam, aman nabi rabbil gulam. Kita beriman. Kata raja, enggak benar. Kumpulin mereka. Bikin ukhdud, bikin parit. Yang dalam, yang lebar. Nyalain api. Lempar mereka satu persatu. Suruh mereka beriman sama saya. Kalau enggak mau, lempar. Dilempar satu persatu. Makanya inilah qutila ashabul ukhdud. Mereka dibunuh satu persatu. Di ukhdud tadi, di parit yang dalamnya udah an-nari dzatil waqud, yang udah di nyalain api di dalamnya. Yang terakhir seorang ibu dengan bayinya. Namanya ibu, bayinya masih belum bisa ngomong, masih butuh ASI. Sempat ragu. Dia sempat mau kufur. Kenapa kepikiran ini anak kecil? Kesian. Wajar seorang ibu satu sisi pasti sangat sayang sama anaknya, terkadang gelap mata demi membahagiakan anak. Dengan izin Allah, anak ini mengatakan, ya ummah innaki alal haq, isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibunda, sabar, sesungguhnya engkau di atas yang hak, di atas kebenaran. Maka setelah itu si ibu ini dengan izin Allah nggak ragu lagi bahwa dia di atas agama yang hak, maka mencemplungkan dirinya ke dalam ukhdud bersama anaknya tadi. Itu kisah tentang ashabul ukhdud yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Buruj. Karena waktu kita sudah habis, nanti insyaallah taala kalau ada kesempatan kita akan membahas lagi. Tapi sesuai tema, kita sudah menyelesaikan kisah tentang ashabul ukhdud, dan banyak sebenarnya faedah-faedah dari ashabul ukhdud ini yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an di surat Al-Buruj ini sendiri.
idhum 'alaiha qu'ud, mereka lagi duduk-duduk si raja dan yang lainnya, wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka menyaksikan kaum mukminin yang mereka siksa, wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid, mereka enggak melakukan penyiksaan kecuali karena mereka orang mukmin ini beriman. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Allah Subhanahu wa taala memiliki langit dan bumi. Kemudian innal ladzina fatul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabul jahannam wa lahum adzabul harim. Sungguhnya orang-orang yang menguji atau menyiksa orang mukmin ini, yaitu mereka raja dan menterinya, mereka kalau enggak bertaubat baginya azab jahannam. Ini bukti kata para ulama, walaupun orang dosanya sebanyak apapun, selama dia taubat, Allah Subhanahu wa taala insyaallah ampuni. Dan enak kita, syariat kita Nabi Muhammad SAW taubat syaratnya cuma nyesal, gak mau ngulangin lagi, bertekad benar-benar taubat nasuha. Kalau hak berkaitan dengan hak sama orang lain dibalikin, insya Allah ampuni dosanya. Beda dengan syariatnya Nabi Musa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Kalau umatnya Nabi Musa mau taubat, wajib caranya cuma satu, bunuh diri. Bunuh diri baru diterima taubatnya sama Allah. Syariat Nabi Muhammad sangat-sangat indah, sangat-sangat mudah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan menjadikan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.